sekitar gimana? Oke. Kondisi keluarga di Aceh di awal hari-hari pertama itu aku juga masih punya rumah kan di Aceh yang dikontrakin ke sepupu aku lah, ke keluarga. Itu ya banjir sepinggang sih sama rumah nenek. Tapi sekarang udah surut. Paling listrik itu di minggu-minggu pertama masih sulit untuk kota aku. Jadi kayak ya aku kontakan juga sama ya, bupati sana, masih ada kenalan lah segala macam. Akhirnya sekarang udah lumayan listrik dan segala macam untuk kotaku ya. Cuma memang yang paling parah kalau di Aceh kan Aceh Tamiang ya. Ya jadinya aku kemarin juga ngirim bantuan juga pribadi. Oke, adek kan kesana juga ya? Iya. Ya, Ya. Syakir juga kemana? Gimana mungkin progres komunikasi juga sama Syakir juga di sana? Iya, lumayan komunikasi juga, sinyal juga berat ya buat dia di sana. Tapi tadi aku mau berangkat bareng, cuma karena ada satu dan lain hal kerjaan yang nggak bisa aku mundurin, jadinya ya Syakir aja yang berangkat. Kurang lebih komunikasinya baik-baik aja. Syakir juga ada menanganinya untuk langsung dia tinjau ke lokasi-lokasi yang terisolir yang memang susah dijangkau sama pemerintah. Dia udah sampai naik perahu gantung, perahu ini juga memang buat nyalurin bantuan juga. Kita galang dana juga. Oke, berapa lama sih nanti Syakir di sana sendiri? Malam ini dia pulang nih kalau nggak salah. Malam ini Iya, pulang. malam ini pulang. Minggu malam. Oke, melihat kemarin Syakir membagikan video di daerah bencana, lu ngelihatnya gimana sih? Artinya porak-porandanya Aceh yang luar biasa ya, yang nggak diduga-duga. Sangat sedih banget sih karena aku ngerasain tsunami 2004 tanggal 26 Desember waktu itu. Ya aku masih kecil. Itu menurutku sekarang lebih parah karena provinsi yang terdampak jauh lebih banyak daripada tsunami waktu itu ya. Jadi aku sedih pas dengar ada warga yang minum air memang minum air banjir, cuma dikasih bubuk teh doang supaya nggak bau. Memang begitu keadaannya. Ada yang nggak makan 7 hari 10 hari. Aku prihatin banget, makanya kemarin aku sama keluarga juga ngirimin 400-an paket lah untuk sembakonya ke Aceh dari pihak aku dan keluarga gitu. Semoga membantu melalui jalur darat juga, terus lewat laut juga sama Kementerian Pertanian. Oke, kemarin kan juga rame nih Syakir sempat memberi kayak kritikannya. Iya, gambling itu aku gimana? nggak tahu menau sih. Aku udah ngingetin juga soal itu ya. Lagi banyak kritik juga dari orang, cuma ya mungkin aku juga nggak tahu keadaan di sana, mungkin dia kebawa suasana atau apa, tapi pasti nggak ada niat Syakir untuk negatif atau memecah belah lah. Pasti Dengan niat dia memang pengen nolong sih dari awal juga dia sedih sih. dengan banyaknya dikibarkan juga bendera bulan bintang di Aceh. Gimana? Itu malah aku nggak tahu ya kenapa, karena itu kan video dari orang, nggak dari dianya. Tapi sempat negur. Sempat aku. Maksudnya memang kondisinya ada di beberapa daerah yang Ya memang ada di beberapa daerah mungkin masih fanatik sama itu dan segala macam, tapi mungkin warga sana juga masih sangat mencintai Indonesia lah pastinya, dan Syakir juga memang niatnya hanya membantu. Syakir kan kecilnya nggak di Aceh, mungkin dia kurang tahu juga, dia dari kelas 3 SD juga nggak di Aceh, mungkin dia kurang tahu apa konflik di sana. Tapi yang pasti intinya dia atas nama masyarakat Indonesia cuma pengen bantu rakyat Aceh dan rakyat Sumatera. Kan ada daerah-daerah nggak sih yang sulit terjangkau juga di Aceh? Iya pasti di Aceh Tamiang masih banyak daerah-daerah yang bisa terjangkau. Biren juga kota aku, akses ke jalur ke Takengon juga masih sulit banget. Jadi ya kalau aku berharap sebagai anak Aceh yang besar di sana, semoga pemerintah juga bisa menjangkau semua wilayah yang ada di Aceh, karena pemerintah punya semuanya kan, bisa akses laut, darat, udara, pemerintah bisa ngelakuin itu semua. Jadi harapan kita semoga bisa datang ke daerah-daerah yang terisolir, yang susah dijangkau, kampung-kampung, jangan cuma ke kota-kota doang, karena jauh lebih mencekam daripada yang terlihat di sosial media. Pemerintah Pak Presiden juga Pak Prabowo juga punya Aceh gitu. Ya makasih juga buat Pak Prabowo udah ke Sumatera Utara gitu.
memang bantuan-bantuan mungkin dari pemerintah pusat tuh belum maksimal ya. Karena sekarang yang rakyat butuhin tuh dua hal, kecepatan dan ketepatan gitu. Cepat dan tepat juga untuk masyarakat. Makanya sampai banyak artinya berdiri kokoh juga nih yang kita banjir tapi ada macet yang berdiri kokoh. Oh iya. Ya itu aku juga kagum sih Mas Allah, maksudnya dari dulu tsunami juga dan sekarang masjid itu berdiri kokoh ya. Nggak kena banjir tuh. Berarti bisa dibilang di balik bencana masih ada keajaiban yang pengen Allah kasih lihat Iya, oh nih kayak gini iya, nih. maksudnya selalu ada pelajaran dan keajaiban yang Allah yang lihat itu. Penonton. Kan ada ibu-ibu juga nih yang bersihin Al-Quran kata air. Ya, gimana sih? Saya pikir berarti maksudnya di banjir berarti ada ibu-ibu masih mencong-mencong Al-Quran nih. Itu luar biasa ya. Masih pentingnya Al-Quran lah ya. Gimana? Terus kok beragama kemana Aceh. aja. Ya mungkin ya, karena makanya Aceh mungkin bukannya serambi Mekah karena memang di Aceh sendiri agamanya cukup kuat ya. Jadi mungkin mereka lebih percaya dan mengutamakan imanan ya, Al-Quran selamat tinggi sebelum harta. Oke, Syakir mungkin dari gue terakhir lihat atraksi para pejabat yang mungkin dinilai kurang tepat ketika berada di Ya. bencana, gimana sebagai Ya kurang lebih ya, maksudnya ya di kondisi kayak gini harusnya nggak usah atraksi gitu lah. Kalau memang niat nolong ya udah nolong aja, nggak usah atraksi yang ngangkat ini pakai baju ini kayak. Tapi tolong dilihat kondisinya lah sekarang, masyarakat tuh cuma butuh ditangani, ditolong gitu loh, nggak butuh melihat bencana. Tapi mungkin seperti itu untuk ayahnya yang katanya